Malam yang membuat studio bungkam. Shakira Sidrap tampil bak bintang lahir. Malam itu, panggung Dangdut Akademi 7 bukan cuma megah, tapi mendadak jadi saksi lahirnya bintang baru dari timur Indonesia. Andi Shakira, remaja 14 tahun asal Sidrap, maju ke atas panggung dengan aura penuh percaya diri yang bisa bikin mikrofon minder. Begitu musik mengalun, tak butuh waktu lama bagi suara beningnya menembus ruang studio dan menghantam langsung ke hati para penonton. Shakira tidak sekedar menyanyi, dia bercerita, menyihir, dan membungkus satu panggung dengan emosinya yang dewasa sebelum waktunya. Tatapan matanya fokus, tangannya menari penuh arti, dan suara cengkoknya, waduh, tajemnya kayak komentar mantan pas ngeliat kita bahagia. Penonton terdiam bukan karena bosan, tapi karena tersedot dalam pertunjukan sekelas konser diva. Standing ovation udah pasti, Soimah sampai nyaris berdiri sebelum lagu habis, sementara Dewi Persik senyumnya nggak hilang-hilang kayak orang habis dikasih pulsa tengah malam. Saat lagu berakhir dengan nada tingginan pedas, sorakan pun membahana. Di usia yang bahkan belum bisa bikin KTP, Shakira sudah tampil seperti ratu dangdut masa depan. Tapi tunggu dulu, siapa sih sebenarnya gadis kecil bersuara badai ini? Dari mana dia datang? Dan kenapa satu studio sampai merinding? Yuk kita kulik profil lengkap Shakira Sidrap di poin selanjutnya. Siapa sebenarnya Andi Shakira, bocil bersuara malaikat dari Sidrap? Di balik sosok remaja yang bikin juri terpana dan penonton terhipnotis, ternyata nama lengkapnya adalah Andi Shakira Jainal. Lahir di Sengkang, Sulawesi Selatan pada 30 Juni 2010, Shakira kini baru menginjak usia 14 tahun. Masih bocil, masih pakai seragam SMPN 12 Pitu Sidrap. Tapi suara dan karismanya udah kayak jebolan konser tunggal. Dari kecil, Shakira dikenal sebagai anak yang ceria dan gak pernah malu tampil. Teman-teman sekolahnya bahkan sering ngeluh, bukan karena dia nyanyi jelek, tapi karena tiap acara kelas, pasti dia duluan yang ambil mic. Sampai-sampai MC aslinya nganggur. Dukungan keluarga pun jadi bahan bakar utamanya. Ibunya Haji Feni selalu hadir menemani setiap momen penting. Ayahnya Andi Zainal jadi penyemangat setia. Dan jangan lupakan satu kampung, warga Sidrap kayak udah langganan nobar penampilan Shakira di warung kopi. Kalau ada yang nggak nonton, bukan karena nggak suka, mungkin lagi rebutan remote TV. Kombinasi antara karakter ceria, dukungan solid, dan lingkungan yang mendukung, inilah yang membentuk Shakira jadi seperti sekarang. Bukan hanya penyanyi muda berbakat, tapi juga ikon baru anak daerah yang bikin bangga. Tapi jangan salah, bakat luar biasa Shakira itu bukan muncul tiba-tiba kayak hujan pas jemur pakaian. Ada cerita panjang sejak dia masih bocah yang bikin kita geleng-geleng. Lanjut di bagian berikutnya. Dari panggung SD ke panggung nasional, perjalanan bocil suara emas. Perjalanan Shakira nggak dimulai di studio Indosiar yang megah, tapi justru dari panggung kecil di sekolah dasar. Bayangin, waktu anak lain masih sibuk nyari tahu mana yang namanya huruf kapital dan mana yang enggak, Shakira udah sibuk ambil mic. Penampilan pertamanya terjadi saat kelas 1 SD di SDN 15 Tantrotong, waktu ada acara sekolah. Katanya sih, gurunya sempat bengong, soalnya biasanya yang nyanyi anak-anak ngasal. Ini malah suaranya bening, napasnya panjang, dan cengkoknya udah kayak langganan panggung. Dari situ, tawaran tampil di berbagai acara mulai berdatangan. Nikahan tetangga, Shakira tampil. Sunatan massal, Shakira nyanyi. Hajatan kampung, lagi-lagi Shakira. Pokoknya, kalau kamu tinggal di kampungnya dan ada acara, besar kemungkinan kamu lebih sering dengar suara Shakira daripada suara biduan profesional. Pengalamannya pun makin bertumpuk, dari panggung sederhana beralas karpet, sampai akhirnya sekarang bisa menginjak panggung DA7 yang dilapisi spotlight dan kamera TV nasional. Kalau kata anak TikTok, from SDN to stardom. Gila sih, bocil ini track recordnya lebih panjang dari daftar belanja akhir bulan. Tapi secemerlang apapun bakat, kalau nggak ada yang dukung, ya cuma jadi suara di kamar mandi. Untungnya, Shakira punya tim solid di belakangnya. Siapa aja mereka? Lanjut ke poin selanjutnya. Kekuatan di balik sorotan lampu.
keluarga dan kampung yang selalu ada. Kalau ada yang bilang kesuksesan itu butuh dukungan, Shakira adalah buktinya yang paling nyata. Bakatnya mungkin bawaan lahir, tapi kalau nggak ada keluarga dan lingkungan yang solid, bisa jadi sekarang dia cuma jadi penyanyi kamar mandi level platinum. Ibunya, Haji Feni, hampir nggak pernah absen mendampingi Shakira saat tampil atau ikut lomba. Sementara sang ayah, Andi Zainal, meski sering di balik layar, semangatnya nggak kalah membara. Tapi yang bikin hati hangat adalah cerita tentang tetangga-tetangganya. Setiap kali Shakira tampil di TV, warga sekampung kompak nobar di warung kopi atau rumah tetangga. Serius, kalau kamu lewat kampungnya pas malam show, bisa jadi kamu bakal ngira itu layar tancap keliling. Support dari kampungnya ini bukan cuma sebatas nonton, tapi udah kayak official fanbase. Bahkan ada yang bilang, kalau Shakira nyanyi, itu bukan nonton, itu ritual nasional di Sidrap. Dalam dunia hiburan yang keras dan penuh tekanan, dukungan semacam ini ibarat pelindung spiritual. Mereka bukan cuma penonton, mereka adalah benteng mental Shakira. Tapi tunggu dulu, bukan cuma tetangga yang bangga. Ternyata ada sosok pejabat penting yang sampai menitikkan air mata demi Shakira. Siapa dia? Kisah harunya ada di poin selanjutnya. Air mata sang bupati ketika Shakira jadi simbol harapan Sidrap. Kalau biasanya pejabat datang ke acara cuma buat formalitas, lain halnya dengan Bupati Sidrap Haji Syahrudin Alrif. Beliau bukan cuma hadir, tapi ikut larut dalam emosi saat menyaksikan langsung penampilan Shakira di panggung DA7. Bahkan, dalam salah satu momen paling mengharukan, kamera sempat menangkap Pak Bupati yang meneteskan air mata. Dan itu bukan karena AC studio terlalu dingin, tapi karena rasa bangga yang meledak-ledak. Dengan suara bergetar, beliau bilang, "Saya datang mensupport anak saya. Saya mau buktikan anak Sidrap bisa jadi bintang di Indonesia." Wah, kalimat itu bukan main-main. Kedengarannya kayak orasi politik, tapi rasanya kayak pelukan hangat. Kebayang nggak? Seorang bupati rela duduk berjam-jam demi menyaksikan seorang gadis 14 tahun dari kampungnya bernyanyi. Ini bukan soal popularitas semata, tapi tentang harapan, tentang harga diri satu daerah yang bertaruh pada suara seorang bocah berbakat. Dan jujur aja, momen itu bikin penonton ikut berkaca-kaca. Bahkan host sempat bercanda, kalau semua bupati kayak gini, rating TV bisa naik tiap minggu. Tapi nggak cuma pejabat yang dibuat terharu, para juri pun sampai kehabisan kata-kata tiap kali Shakira tampil. Gimana sih komentar mereka? Kita bongkar satu-satu di poin selanjutnya. Komentar juri, anak ini punya roh dangdut di dalam dirinya. Setiap kali Shakira naik panggung, juri-juri DA7 langsung pasang mode siaga. Bukan karena takut salah nilai, tapi karena mereka tahu apapun yang dibawakan gadis Sidrap ini pasti bikin merinding. Soima yang biasanya tegas dan kritis langsung berubah jadi bunda yang penuh kasih. Dalam salah satu komentarnya, beliau berkata, "Shakira ini punya roh dangdut dalam dirinya." Waduh, itu bukan pujian biasa, itu udah level spiritual. Sementara Dewi Persik pun gak kalah heboh. Ia mengaku salut dengan cara Shakira menghayati lagu, padahal usianya masih 14 tahun. "Aku dulu nyanyi umur segitu, cuma bisa nyamain gaya suara, tapi dia udah bisa masuk ke cerita lagu, kayak orang yang udah hidup belasan tahun di sinetron." Bahkan juri lainnya, dari yang muda sampai yang senior, semua kompak menyebut Shakira sebagai paket lengkap, suara, teknik, attitude, dan aura panggung. Nggak heran kalau tiap selesai perform, komentar mereka selalu bernada kagum, bukan basa-basi. Dan yang paling penting, Shakira selalu menerima kritik dengan senyum dan anggukan sopan, bukan dengan ekspresi kayak habis dikasih PR tambahan. Aura bintangnya beneran terpancar, bahkan sebelum lampu spotlight dinyalain. Tapi bukan cuma juri aja loh yang dibuat jatuh hati, netizen juga nggak mau kalah heboh. Komentar-komentar mereka bisa bikin ngakak sekaligus terharu. Yuk kita intip reaksi dunia maya di poin berikutnya.
Netizen heboh, komentar lucu, serius, sampai bikin ngakak campur nangis. Kalau juri aja udah terpesona, apalagi netizen, makhluk paling kritis sekaligus paling ekspresif di jagat maya. Tiap kali Shakira tampil, kolom komentar di TikTok, Instagram, dan Facebook langsung meledak kayak popcorn ditinggal di microwave. Ada yang nulis, ini anak cengkoknya nancep banget, kayak wifi tetangga yang tanpa password. Ada juga yang bilang, nonton Shakira bikin hati adem, padahal cuaca lagi panas. Ini anak punya AC internal apa gimana? Tapi bukan cuma lucu-lucuan, banyak juga yang beneran serius memuji. Banyak yang yakin Shakira bakal jadi penerus diva dangdut legendaris. Bahkan, beberapa fans garis keras udah mulai bikin fansbase online dan ngasih julukan kayak Ratu Dangdut Muda dari Timur. Netizen juga sering bandingin performa Shakira dengan penyanyi-penyanyi senior, dan hasilnya, Shakira nggak kalah. Video-videonya jadi bahan konten reaksi YouTuber, duet virtual di TikTok, bahkan inspirasi anak-anak muda buat berani tampil. Pokoknya, tiap kali Shakira nyanyi, medsos bisa auto-trending, tanpa endorse, tanpa drama, cuma butuh suara dan ketulusan. Tapi yang bikin semua makin menggila adalah video penampilannya nggak cuma viral, tapi juga diliput media-media besar. Seperti apa pemberitaan mereka? Yuk kita lanjut ke poin selanjutnya. Viral di medsos, disorot media, Shakira bukan cuma penyanyi, tapi fenomena. Kalau biasanya viral itu butuh sensasi aneh-aneh, Shakira cukup dengan satu hal, kualitas. Sejak penampilan pertamanya ditayangkan di Indosiar, cuplikan video Shakira langsung berseliweran di timeline. Di TikTok, trending. Di Instagram, Reels-nya dikomentari ribuan. Di Facebook, udah kayak arisan ibu-ibu online, semua rame share dan komen. Bahkan ada yang bikin kompilasi ekspresi juri saat Shakira nyanyi, lengkap dengan backsound sinetron. Tapi bukan cuma netizen yang angkat topi, media-media lokal pun nggak mau ketinggalan. Surat kabar dan portal berita di Sulawesi Selatan rame-rame mengangkat kisah Shakira, mulai dari profilnya, perjuangannya, hingga kebanggaan warga Sidrap. Judul-judul berita seperti Bocah Sidrap Getarkan Panggung Nasional atau Suara Kecil Daya Gedor Nasional menghiasi laman utama media daring. Dan yang lebih mengejutkan, ada juga media nasional yang mulai menyorot konsistensinya. Artinya, Shakira mulai dilihat sebagai bintang potensial, bukan cuma euforia sesaat. Bahkan seorang editor hiburan sempat nyeletuk, anak ini nggak main-main, kalau terus begini bisa jadi brand ambassador Mike. Tapi tunggu, perjalanan gemilang Shakira ini semua berawal dari satu momen penting, satu titik awal yang jadi gerbang ke panggung DA7. Momen apa itu? Kita bongkar di poin berikutnya. Golden Ticket yang mengubah segalanya, momen emas sang bocah ajaib. Segala pujian, tepuk tangan, dan viral di dunia maya itu ternyata punya satu titik awal, momen saat Shakira memegang Golden Ticket. Di audisi Dangdut Academy 7 hari itu, bukan cuma Shakira yang deg-degan, tapi juga jutaan pasang mata di rumah yang ikut menanti. Kayak nungguin diskon 90% pas Harbolnas. Di hadapan para juri, Shakira membawakan lagu dengan teknik yang matang, suara yang bening, dan ekspresi penuh penghayatan. Para juri awalnya tampak serius, tapi detik demi detik wajah mereka mulai melunak. Dan ketika lagu selesai, yang terjadi adalah standing ovation plus golden ticket yang langsung diserahkan. Momen itu nggak cuma bikin Shakira melompat kegirangan, tapi juga bikin air mata ibunya jatuh haru. Kamera sempat menangkap ibunya menggenggam tangan Shakira erat-erat, kayak bilang, "Nah, ini baru permulaan." Dari situ, perjalanan Shakira makin ngebut, kayak motor tetangga yang knalpotnya jebol. Setiap penampilan di panggung DA7 seolah membuktikan bahwa tiket emas itu bukan hadiah, tapi pengakuan atas kerja keras sejak kecil. Tapi, meskipun Shakira udah sampai sejauh ini, satu pertanyaan besar masih tersisa. Apakah semua ini akan jadi awal karir legendaris atau hanya fenomena sesaat? Kita rangkum jawabannya di bagian terakhir. Dari kampung kecil menuju panggung nasional, Shakira buktikan mimpi itu nyata. Perjalanan Shakira dari kampung kecil di Sidrap hingga ke panggung megah DA7 bukan sekedar kisah sukses biasa.
Ini kisah tentang mimpi, usaha, dan dukungan tanpa batas. Di usia 14 tahun, ketika kebanyakan anak lain masih sibuk belajar pramuka atau debat siapa yang lebih enak, Indomie goreng atau rebus, Shakira justru sudah mengguncang panggung nasional dengan cengkok dan penghayatan lagu yang bikin juri nangis. Dari tampil di hajatan kampung, disemangati orang tua, hingga akhirnya bisa meraih golden ticket dan viral di mana-mana, Shakira telah membuktikan bahwa asal punya niat, suara, dan semangat, panggung sebesar apapun bisa ditaklukkan. Bahkan tanpa gimmick aneh-aneh, tanpa sensasi drama, dia tetap jadi pusat perhatian. Ia bukan cuma jadi harapan Sidrap, tapi juga inspirasi buat jutaan anak muda Indonesia. Dan yang paling penting, Shakira nggak berubah, tetap sopan, rendah hati, dan fokus berkarya. Kalau kamu butuh contoh bahwa mimpi besar bisa dimulai dari panggung kecil, ya inilah dia, Andi Shakira Jainal, si bocil bersuara emas dari timur yang mungkin aja kelak bakal jadi legenda baru musik dangdut Indonesia. Jadi masih ragu sama kekuatan mimpi dan kerja keras? Shakira udah buktiin semua itu. Kalau kamu ikut terinspirasi, jangan lupa like videonya, share biar makin banyak yang kenal Shakira, dan subscribe channel ini buat dapetin update inspiratif lainnya dari panggung DA7.